Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang dimuliakan ini dalam keadaan sehat walafiat jasmani rohani kita. Iman masih melekat di dalam lubuk jiwa kita. Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayah, diberikan taufik inayah, sehingga kita diberi kemampuan untuk senantiasa beramal soleh. Mudah-mudahan kita mampu mempergunakan umur kita ini untuk beramal soleh sampai kita menghadap kehadirat Allah di dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian, kita doakan saudara-saudara kita yang pagi hari ini berhalangan hadir mungkin karena sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin karena kesibukan yang lain. Tapi saya kira belum waktunya mudik ya. Masih lama mudiknya ya. Atau kesibukan mempersiapkan mudik ya, itu paling tidak ya. Mudah-mudahan apa saja yang akan dibawa itu ya. Mudah-mudahan kesibukannya diberi kemudahan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kita manfaatkan waktu ini dengan membuka lembaran ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu nanti akan kita kaji surat 18, surat 63 ayat 9 sampai dengan 11. Lalu kemudian ayat surat 21 sebagai pengantar nantinya, surat 21 ayat yang pertama. Kemudian surat 21 ayat 16 dan 17. Lalu kemudian nantinya akan kita tutup dengan surat 24 ayat 36 sampai dengan 37. Jamaah sekalian, kami ingin bertanya terlebih dahulu agar bahasan kita pada pagi hari ini bisa berkembang, yaitu apa sih yang membuat seseorang itu melupakan atau lupa? Apa yang membuat seseorang itu lupa? Misalnya kita punya teman itu, atau saudara, biasanya kan begitu, lali yo karo aku kan gitu ya. Apa yang menyebabkan itu? Atau punya kekasih gitu, lalu kemudian tidak pernah muncul lagi gitu. Aku sudah dilupakan. Apa yang menyebabkan seseorang itu berlaku demikian? Orang melupakan sesuatu itu biasanya ini di dalam kehidupan dunia itu biasanya ada yang lebih penting atau ada yang lebih dia sukai. Nah, itu biasanya lali. Misalnya kita membuat urusan itu, lah urusan ini terbengkalai itu, lali gitu. Karena apa? Karena ingat
yang dia urus berikutnya itu. Ada pekerjaan yang lainnya yang dianggapnya lebih penting, sehingga dia melupakan yang satunya. Itulah orang itu bisa lupa. Begitu pula kalau di dalam urusan agama, orang itu lupa itu biasanya terbuai dengan menjalankan sesuatu yang penting, tetapi dia lebih meninggalkan yang lebih penting. Mengerjakan yang dianggap penting, tapi dia juga meninggalkan yang lebih penting. Ini biasanya inilah yang membuat orang itu lupa. Apa yang membuat orang itu lupa di dalam kehidupan dunia ini? Ini nanti akan kita bahas ya. Apa yang membuat orang itu lupa sehingga menimbulkan atau meninggalkan sesuatu yang semestinya lebih penting. Kalau di dalam surat Al-Anbiya tadi sudah kita sampaikan, surat Al-Anbiya ya. Surat 21 ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Nah, ini ada perbedaan, perbandingan itu. Mana sebetulnya yang lebih penting? Bahwasanya hari penghisapan manusia itu semakin mendekat. Tetapi apa? Tetapi banyak kemudian manusia itu lalai, lupa. Padahal yang lebih penting yang mana tadi? Hari penghisapan itu yang lebih penting, yang mestinya kita ingat. Tapi kemudian lalai dia dengan hal yang lebih penting karena terbuai dengan dunia. Yang melalaikan seseorang itu terbuai dengan dunia biasanya banyak hiburan, mengejar hiburan dunia, mengejar kesenangan dunia, bernyanyi-nyanyi, banyak hiburan yang dia kejar. Itu kesenangan hidup. Itu bisa melupakan seseorang itu pada kematiannya, Nah, ini sebentar lagi datang ini teman-teman, karena akar fungsinya sudah selesai. Jadi orang melupakan sesuatu yang lebih penting, yaitu tentang kematian itu, karena mengejar hiburan dunia, mengejar kesenangan dunia. Dan itu banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sukanya dari hiburan yang satu ke hiburan yang lain. Mencari apa? Mencari, tujuannya sebenarnya dia ingin mencari kebahagiaan hidup ya. Jadi dia menganggap bahwa kebahagiaan hidup itu adalah hiburan-hiburan itu, kesenangan-kesenangan dunia itu. Dari panggung yang sana ke panggung yang sini, dari tempat hiburan yang satu ke tempat hiburan yang lain. Dia bertujuan ingin mencari kebahagiaan, tapi itu tidak akan didapat karena dia tidak mengutamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebahagiaan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki iman. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah yang menurunkan ketenangan, kebahagiaan di dalam hati orang-orang yang beriman, sehingga imannya itu semakin
semakin kuat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kehidupan orang-orang kafir yang tidak mendapatkan kebahagiaan, yang memiliki harta yang banyak tidak menjamin bahagia hidupnya. Dia hanya menghambur-hamburkan harta, yang didapat adalah kesenangan, permainan dunia. Mari nanggone night club ya, seneng waktu night club ya, karepe nanti bahagia, tapi setelah pulang apa yang ngenes lagi, kelap kelop. Nah, memikirkan ini, gelisah datang, tidak mendapatkan kebahagiaan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tolong dibaca di dalam surat yang pertama tadi, surat 63, sekarang surat Al-Anbiya ayat 9 sampai dengan 11. Sing biasane bagian mojo iki gak teko. Miknya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta, bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Lanjut. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadamu, apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kami. Lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita itu terpedaya dengan kehidupan dunia, harta, benda, kedudukan, anak-anak dan lain sebagainya. Kalau kita sampai terpedaya dengan hal yang demikian, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang merugi, karena dia lupakan yang lebih penting dengan yang tidak penting. Jadi mengingat Allah itu adalah hal yang paling penting, tetapi dia abaikan saja untuk mengerjakan sesuatu yang tidak penting. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu, anak-anak kalian itu, ini kenapa kok anak-anak? Itu di zaman jahiliyah dulu orang itu berlomba-lomba pamer tentang anak, pamer tentang anak. Dan sekarang itu celakanya tumbuh lagi itu ya, perbuatan orang-orang jahiliyah yang pamer tentang anak dan cucu ya, sekarang itu. Kadang-kadang gak ditakoni gue cerita, putuku wis pinter. Itu ya. Wah itu. Nah ini sekarang ini sudah mulai lagi ya. Dan ini perbuatan orang-orang jahiliyah dulu, pamer-pamer. Kalau kawin ini nang pasar itu nggawa rapote anake. Wong gak ditakoni iki rapote anakku nilai niku 9, sing 10 12. Wong gak ditakoni seperti itu. Ini membangga-banggakan
anak-anaknya, cucu-cucunya. Jadi hal yang seperti itu bisa melalaikan seseorang dari mengingat Allah. Apa kalau nanti dimintai anak seseorang itu lalu kemudian ngoyo harus menuruti apa kata anak. Kalau dimintai cucu sesuatu maka bisa-bisa dia melanggar aturan Allah. Itu. Zaman jahiliyah dulu ya seperti itu. Di kehidupan yang kemudian bergulir kembali di saat yang seperti ini. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahdakumul maut. Diingatkan lagi hartamu yang banyak itu lalu jangan kemudian melalaikan kalian. Maka segera infakkan itu, karena kematian itu kita tidak tahu. Di saat-saat mengumpulkan harta banyak, bahkan dalam mengumpulkannya itu dengan cara yang tidak halal. Yang kebanyakan yang mengumpulkan harta itu juga orang-orang kaya itu, yang sudah diberi rezeki oleh Allah. Lalu dia mencari jalan-jalan yang tidak benar. Duit sampai triliunan barang. Nah, itu triliunan itu nak dikai kasur aja kena itu. Tidur di atas uang. Barangkali ingin yang seperti itu. Ya mesti rasanya turu di atas uang gitu. Saya itu punya saudara di daerah Sidoarjo situ. Tanahnya banyak. Lalu sering keterabas proyek gitu. Dipindah lagi, dibelikan tanah yang lebih luas dan begitu seterusnya. Membuat kaplingan tanah. Duit ya akeh. Hidupnya tapi sederhana. Nang dindi itu kayak nang dindi itu ya kayak sepeda pancal kebun ini. Itu orangnya kaya. Sepeda pancal yang nang dindi. Jari ini koncoku yang dari daerah sana itu kadang Pak Anu itu nek turu bantalan duit jadi gitu. Ya karena uangnya banyak itu, tapi juga banyak sedekah sebetulnya. Dia juga memangku masjid gitu, ya, memangku masjid, ngopeni masjid anak-anak gitu. Tapi dijuluki begitu karena di daerah lalu uangnya banyak karena tuan lama gitu. Jadi nek turu bantalan duit itu. Wa anfiqu mimma razaqnakum, maka segera infakkan itu harta. Ini tentunya bagi orang-orang yang ketika dalam mendapatkan harta itu dalam bentuk yang halal. Diingatkan karena orang yang mendapatkan dalam bentuk yang halal pun belum tentu dia lalu kemudian berinfak gitu tadi. Dulu pernah kita ceritakan bagaimana setan itu mempengaruhi seseorang di dalam hal harta. Yang pertama setan membisikkan nek golek harta itu ya masih haram-haram didik ya gak apa-apa gitu. Haram-haram ya tidak apa-apa. Tapi karena dia memiliki iman dia tolak itu. Enggak, saya harus cari harta itu yang halal. Oke, jadi setan nih. Oke gitu. Api bisa gitu. Mencari harta yang halal. Lalu kemudian dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hartanya banyak. Setan teko mane bisik-bisik. Karena dia suka bersedekah dengan harta yang banyak itu, suka bersedekah. Setane bisi imane. Kon niku susah-susah golek harta lalu kon kek-kekno wong ngono iku. Ya cok loman-loman ngono iku kan, itu bisi-bisiannya. Eman-eman. Ya nek gak meniku krisis itu. Gak situ sedekah. Enggak, saya harus sedekahkan harta saya itu. Nah, lalu kemudian satu saat setannya datang lagi.
kon iku duwe akeh iku lha apa ya kayak ngelencer rono tok bisko kalau hiburan gitu. Kayak seneng-seneng wong duwe akeh kan gitu. Akhirnya tergeliti juga orang yang seperti ini, tergeliti. Iya ya, aku mosok nyambut gawe tok gak tahu ngelencer seneng-seneng. Akhirnya terbawa setan ngelencer seneng. Mengapa hanya sampai di situ setan itu mempengaruhi manusia? Walaupun dia mendapatkan dari jalan yang halal, tapi lalu kemudian diplesetkan ke situ. Kalau orang itu banyak mengerjakan yang mubah, seperti kelenceran dan lain-lain, itu kan mubah saja, diperbolehkan. Kalau terlalu sering itu, maka dia banyak meninggalkan amalan-amalan yang soleh, yang mestinya datang ke masjid lalu kemudian lali, ya, mereka hiburan-hiburan itu tadi bisa melalaikan. Akhirnya minimal dia mengurangi, setan itu membisikkan, menjadikan orang itu kurang di dalam beramal soleh. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perbandingan di situ. Mengapa kok diperintahkan segera kalian berinfak? Wa anfiqu mimma razaqakumullah. Mimma razaqakumullah min qabli ya'ti ahadakumul maut. Bahwasanya kalian itu tidak tahu kapan kematian itu datang, maka segeralah kalian infakkan. Kalau tidak, di saat kita punya harta lalu belum kita infakkan, nek mati kok ketun lho kan orangnya. Kalian akan berteriak, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ketun nanti. Ketunnya apa? Ya Allah, ya Tuhanku, tunda sebentar kematian itu, maka saya akan infakkan itu harta benda yang saya kumpulkan banyak itu. Ini. Dan ini ya, kenyataan nanti. Teriakan orang-orang yang lupa berinfak karena kesenangan-kesenangan dunia, maka dia akan berteriak seperti itu, yaitu ingin kematiannya itu ditunda. Fa'asaddaqu aku minas shalihin, maka saya akan infakkan ya. Nek perlu omas siji ku nek didol terus diinfak namanya. Bojo sing siji ku nek perlu ya diinfakkan kok gitu. Itu kematian yang menjadikan, karena lupa itu tadi. Jadi lupa, lalai, terbuai dengan kehidupan dunia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, coba dibaca di dalam surat Al-Kahfi, surat 18 ayat 28. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak berpaling kepada orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lebih mengedepankan urusan dunianya, yaitu mengikuti hawa nafsunya. Orang-orang yang seperti ini akan mengalami yang disebut dengan furuto. Hatinya itu kacau balau. Hatinya tidak tenang. Ini karena memperturutkan hawa nafsu. Orang yang
senantiasa mencari kesenangan dunia adalah orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu. Wa amma man taha wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Ujung-ujungnya di situ. Barang siapa yang memperturutkan hawa nafsunya, fa atharul hayatad dunya, dan lebih mementingkan kepentingan dunianya, kesenangan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, dia akan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan lupa berzikir kepada Allah. Dan kalau lupa terus, makin jauh dari agama, dari beribadah kepada Allah, ujung-ujungnya adalah tempat kembali mereka, tinggal mereka adalah neraka jahanam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga pernah terjadi. Nanti dibaca di dalam surat Jumu'ah ayat 11 12 kalau nggak salah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, yaitu khutbah Jumat, karena ini juga di dalam surat Jumu'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah berkhutbah Jumat ditinggalkan jamaahnya itu dengan Rasulullah. Tapi sekarang nggak ada kelihatannya. Jadi di saat Rasulullah khutbah Jumat itu jamaahnya meninggalkan Rasulullah. Bahkan di dalam satu riwayat dikatakan bahwa yang tersisa itu cuma 12 orang yang setia mengikuti khutbah Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Karena terdengar itu ini pedagang-pedagang dari Sam yang masuk ke Madinah membawa barang dagangannya. Ya, mereka kepincut dengan dagangan itu. Mereka butuh dengan barang dagangan itu, dengan sembako dan lain sebagainya. Lalu kemudian mumpung itu masih ada itu perniagaan yang datang, ditinggalkan begitu saja Rasulullah SAW. Ini diceritakan di dalam surat Jum'ah, coba ayat 11. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Terjemahannya. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju padanya, dan mereka tinggalkan kaum Muhammad sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah memberi rezeki yang terbaik. Jadi Allah meyakinkan mereka sebetulnya yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah beribadah itu jangan berpaling dengan urusan dunia, karena yang mengatur rezeki itu adalah Allah. Nah, nanti kita kadang-kadang memang kita itu tidak yakin bahwa Allah itu maha mengatur, maha kuasa dan lain sebagainya. Seolah-olah kalau tidak begini itu akan begitu. Nah, itu perasaan manusia seperti itu. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah dia sendiri yang bisa mengatur sesuatu. Padahal kalau kita bertawakal kepada Allah dengan mengutamakan Allah, maka Allah yang mengatur. Dalam urusan rezeki juga demikian. Makanya banyak orang yang kemudian terpeleset di situ, ingin menjadikan cita-citanya itu terwujud, maka dikejarnya dengan berbagai macam cara.
tidak melihat itu yang dibenarkan di dalam agama atau melanggar agama, masuk sesuatu dengan jalan sokok menyokok. Nah, itu termasuk tidak iman kepada Allah, bahwa tidak yakin bahwa Allah itu yang maha mengatur semuanya. Dia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin mewujudkan apa yang dia cita-citakan, maka dia abaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya harus masuk meskipun bayar sekian. Nyongkok akhirnya. Padahal yang disuap dan yang menyuap itu sama saja. Diancam dengan neraka, artinya mendatangkan dosa di situ. Ada orang yang kemudian sadar dengan hal yang seperti ini ya. Dulu ketika masuk universitas, dia dengan jalan menyuap ya, supaya bisa diterima. Apalagi universitasnya itu universitas yang mempelajari tentang agama. Dia menyuap masuknya supaya diterima. Akhirnya dia masuk kuliah di situ, di tempat situ, sampai terus kuliah, lalu kemudian mendapatkan gelar dari universitas itu, gelar kesarjanaan. Lalu dari gelarnya itulah dia gunakan untuk bekerja. Dari sertifikat gelarnya itu dia pakai untuk bekerja. Satu ketika Allah memberikan hidayah kepadanya itu. Dia bimbang hatinya itu. Karena dia menggunakan sesuatu yang berawal dari sesuatu yang tidak dihalalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu masuk perguruan tinggi dengan menyuap, dengan nyokok. Dia bimbang dengan hal itu. Ya nanti khawatir bahwa hasil dari penggunaan sarjana, sertifikat kesarjanaannya itu yang dipakai masuk di satu pekerjaan instansi, itu yang didapat juga dengan barang atau harta yang haram. Karena gelisah, bimbang terus. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kesarjanaan, sertifikat kesarjanaan dia hapus begitu saja. Jadi biskade titel-titelan, lalu dia keluar dari instansi yang dia ada di situ. Dia memulai dengan hidup yang baru, melepaskan dirinya dari hal-hal yang melekat padanya, itu dikhawatirkan menjadi harta yang tidak halal. Keluar, tidak digunakan sedikit pun dari hasil kuliahnya itu. Dia menggali dari hal-hal yang lain. Tetapi kalau ilmu ya tetap itu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi secara formalitas itu tadilah yang dia tinggalkan. Akhirnya dia tidak memakai kesarjanaannya, tapi dia tetap memiliki ilmu agama yang lebih. Akhirnya dia tidak bekerja di instansi itu dan digunakan untuk berdakwah tanpa embel-embel apa kesarjanaan. Itu kan formalitas saja. Yang penting dia memiliki ilmu itu yang bisa dia dakwakan. Untuk menembus kesalahannya itu dia baktikan, dharma baktikan itu umurnya itu untuk berjuang di dalam agama itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ditutup dengan surat Al-Kahfi surat 18 ayat 28. Surat 24 ayat 36 dan 37. Dalam surat 24 ayat 36 sampai dengan 37
37. Di dalam ayat 37 Allah Subhanahu wa taala mengatakan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yukhafuna yauman tataqallabu fihi qalbun wal absar fihi qulubun wal absar. Coba yang dibaca dari 36 ya. Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut pada hari ketika hati dan penglihatan menjadi puncak, yaitu hari kiamat. Ini petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang mestinya menghiasi hidupnya itu dengan berzikir kepada Allah, menghidupkan rumahnya untuk mendatangkan sinar Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mestinya dia lakukan. Menjadikan kehidupannya itu bersandar kepada Allah, kehidupan yang penuh dengan keislaman. Dan menjadikan seseorang itu lalu kemudian tidak lalai dengan perniagaan, walaupun dia bergerak di dalam bisnis perniagaan, tapi tidak dilalaikan dengan mengingat Allah. Semua aktivitas duniawiyah itu tidak sampai melalaikan dirinya dari mengingat Allah. Ini luar biasa ya. Karena kebiasaannya itu perniagaan, perdagangan, bisnis dan lain-lain itu ada kecenderungan lupa dengan Allah. Adanya persaingan di dalam kehidupan dunia itulah yang bisa melupakan Allah. Bersaing bisnis dengan bisnis yang lain. Jadi kalau persaingan itu lalu kemudian bisa melupakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang baik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang berbisnis seperti itu, tapi dia tidak lupa sholat, tidak sampai melupakan dirinya untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak lupa zakat. Dari hasil harta yang dia dapatkan itu dia keluarkan sebagian hartanya untuk berzakat. Dan mereka itu berhati-hati di dalam berbisnis itu, berniaga itu, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada hari ketika hati dan penglihatan itu akan menjadi berguncang, itu yang dahsyat ketika menghadapi hari kiamat. Ini orang-orang yang seperti inilah yang akan selamat di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalam surah Jumat memang diperingatkan, fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi ayat sebelumnya fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Bertebarlah kalian setelah salat Jumat itu untuk mencari apa? Karunia Allah Subhanahu wa taala, untuk mengais rezeki dari Allah. Itu diperintahkan. Jadi kita itu juga diperintahkan untuk mencari rezeki, berusaha, berniaga, itu diperintah Allah. Tetapi jangan lupa ketika kalian menjalankan profesi-profesi itu, jangan lupa banyak-banyak mengingat Allah.
Karena kalau kita melupakan Allah nanti bisa tergelincir melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pesan Allah. Jadi setelah sholat Jumat ya laksanakan sesuai dengan profesi kalian masing-masing. Tapi di dalam menjalankan, ketika kalian menjalankan profesi itu, jangan lupa ingat Allah. Waktu sholat juga sholat, ya. Waktu berzikir kepada Allah juga berzikir, supaya kalian dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang sesuatu yang ideal, ya. Sukses di dalam bisnisnya, dia sukses juga di dalam kehidupan akhiratnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa ayat sudah menjadi peringatan bagi kita agar kita ini tidak termasuk orang-orang yang lupa kepada Allah. Ditambah lagi kalau kita baca di dalam surat At-Takatsur itu informasi tentang orang-orang yang sampai lupa terhadap kematian, kehidupan akhirat itu, sehingga mereka berlomba-lomba, berkompetisi di dalam kemewahan dunia. At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun. Tolong dibaca. Bermegah-megah telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia ini. Jadi orang yang berkompetisi ingin meraih dunia itu bisa lali, bisa lupa, sehingga mereka berlomba bermegah-megahan di dalam kehidupan dunia. Persaingan di dalam kehidupan, di dalam kemewahan itu orang-orang yang lupa. Tuku tas itu regane sak miliar. Iya, ana tas jenenge sak miliar. Ibu-ibu. Itu karena apa? Gengsi. Gengsi. Jadi menyesuaikan dia berkomunitas dengan siapa gitu. Ya. Nah, makanya ada yang disebut dalam pergaulan sosial itu yang disebut dengan sosialita, ya. Ibu-ibu ikut sosialita, betul? Ya, itu kalau dengan orang lain dia akan mengatakan gak level itu. Oh ikut tasik saya ketahuan. Tasku ini sak miliar kira-kira. Jadi kalau selfie gitu tasnya ditekek ngarep gitu. Ini pamer tasnya ngomongin lagi ya itu. Ini bermegah-megahan terus menerus itu lali kita. Itu yang mengingatkan nanti kalau sampai masuk kubur berhenti. Nah, di situ penyesalan yang amat dalam. Akan menyaksikan nanti di dalam kehidupan akhirat itu azab Allah yang sangat dahsyat. Kalian akan melihat. Jadi Allah mengingatkan jangan sampai itu bermegah-megahan di dalam kehidupan dunia itu melupakan kalian.
Jadi orang-orang yang menumpuk-numpuk harta dengan jalan yang haram, ya, mereka diberikan amanat lalu tidak dilaksanakan. Mereka disuruh menjaga harta, dicukut dewi hartanya itu. Nah, itu terkecoh, terbuai dengan kehidupan dunia, menumpuk-numpuk harta, apalagi dengan harta, dengan jalan yang haram. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri di dalam hal penyerombotan tanah itu dikatakan bahwa orang yang menyerobot tanah itu sejengkal pun akan dikalungkan tanah itu sampai ke lapisan ketujuh dari bumi itu, dikalungkan di hari kiamat. Disangsinya amat berat melaksanakan atau mendolimi orang lain di dalam masalah harta itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa itulah yang bisa diantaranya yang mengantarkan kita senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah puasa itu akan menjadikan seseorang itu bertakwa kepada Allah. Apa banyak makna takwa di situ diterjemahkan para ulama. Yang pertama itu biasanya yang kita dengar adalah takwa itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Takwa itu adalah takut akan Allah manakala kita melanggar tata aturan atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Takwa menurut Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab bahwa takwa itu adalah hati-hati. Jadi orang-orang yang lulus di dalam Ramadan itu hidupnya nanti senantiasa hati-hati. Hati-hati menggunakan anggota badan kita ini. Hati-hati di dalam menggunakan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Hati-hati menggunakan lisan kita, hati-hati menggunakan jari jemari kita. Banyak itu kehati-hatian. Seperti kata Umar ketika ditanya oleh Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, apa menurut engkau itu takwa? Atau Ubay bertanya kepada Umar, apa yang menurut engkau takwa itu bagaimana? Umar saja bertanya tentang takwa itu kepada sahabatnya Ubay. Kata Ubay, balik bertanya kepada Umar, kalau engkau berjalan lalu jalan yang engkau akan lalui itu banyak durinya itu, apa yang kau lakukan? Kata Umar, saya harus hati-hati sehingga kaki saya tidak sampai tertusuk duri. Itulah yang kemudian dikatakan oleh Ubay kepada Umar, itulah takwa. Takwa adalah hati-hati di dalam menjalani kehidupan itu, tidak sampai melanggar syariat agama. Hati-hati di dalam segala hal, di dalam berkomunikasi, bersosialisasi, ya, semuanya. Hablum minallahnya juga hati-hati, hablum minan nasnya juga hati-hati. Lalu kemudian takwa lagi, kata Muhammad Asyad ahli tafsir itu, dia mengatakan bahwa hati-hati itu mampu menghadirkan Allah di dalam hidup. Jadi senantiasa ada Allah itu pada dirinya, mampu hadir di dalam kehidupannya, menghadirkan Allah di dalam kehidupannya. Ini puasa itu pelajaran seperti itu. Kalau kita siang hari itu pulang bekerja ngelak itu, apalagi di Surabaya panas poso, kalau kita pulang pasti ngelak. Kalau aku nek poso gak ngelak belas ya gak posing, berarti gitu. Puasa itu pasti ngelak, pasti ngelak. Kalau yang poso gak luwi misalnya itu tidak ada ya. Kalau puasa itu
lapar atau haus. Karena lapar dan hausnya itulah yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang poso gak lapar, poso gak haus, ya itu tuh poso seperti itu. Kalau kita pulang di terik matahari seperti itu, panas cuacanya, pulang itu pasti ngelak. Lapar misalnya. Kadang-kadang nek imane gak kuat iku no dalan iku ngelirak-lirik iku ono es ngono ya mampir kadang-kadang. Ya. Bisa tergoda iman kita itu. Jadi nenek iman itu kuat, sing gak kuat itu apa Pak? Jadi ini iman kuat, Imron yang gak kuat gitu. Itu yang menggoda nanti. Lalu kita masuk rumah kita kunci rumah itu. Lalu kita masuk ke kamar kita kunci kamar itu. Sementara di dalam kamar itu ada makanan yang lezat, ya. Sop buntut ono gitu ya. Gulai kambing ada di situ, sate ada, aromanya menyengat. Lalu ada es macam-macam, ada es jus, es bayangno. Waktu puasa ngelak ini mesti ngelak gitu ya. Ada yang lezat-lezat di kamar kita. Kamar kita kunci. Apakah kemudian kita cicipi makanan itu? Padahal jam 3 loh itu. Apakah kita icipi? Enggak. Mengapa tidak? Ya, karena menyertakan Allah di dalam hidup kita itu. Allah menjadi pengawas kita, maka kita tidak sentuh makanan-makanan dan minuman yang lezat itu sementara kita sedang berpuasa. Nah, ini bertakwa. Orang yang berpuasa akan sampai pada itu, ketakwaan kepada Allah. Takwaan kepada Allah yang berarti dia senantiasa ingat Allah. Dia tidak lalai melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat lain lagi, di dalam surat Al-Baqarah itu 185, endingnya itu ayat yang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Endingnya itu la'allakum tashkurun, agar kalian itu bersyukur. Jadi puasa itu juga menghasilkan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mampu mempergunakan nikmat itu sebagaimana yang Allah kehendaki. Nikmat apa saja, termasuk nikmat kesehatan dan waktu luang umur kita. Karena dua nikmat itu yang sering dilupakan manusia. Dia terbuai dengan nikmat. Nikmatani maubunun fihi makasirum minan nas as-sihhatu wal faragh. Jadi banyak orang yang kemudian lupa dengan dua nikmat ini, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Diberikan umur, sudah dipertemukan dengan Ramadan. Dua nikmat itu, kecenderungan orang yang mendapatkan dua nikmat itu dia hambur-hamburkan. Ketika sehat itu dia tidak ingat Allah, tapi ketika sakit ingat Allah. Makanya dia akan menyesal itu. Lapo wingi buka sergap aku nang masjid. Saiki ya sikil iku linu kabeh. Penyesalan itu akan datang. Penyesalan. Ketika mereka itu tidak mempergunakan nikmat sehat itu dengan baik. Nikmat kesempatan juga demikian. Di umur itu ngerti-ngerti wis tuwek apa-apa itu. Kemarin-kemarin ketika diberikan umur tidak digunakan untuk beramal soleh seoptimal mungkin. Ya, banyak hal yang bisa semestinya biasa dia bisa kerjakan, tetapi dia hambur-hamburkan begitu saja kesempatan itu. Umurnya itu dipakai untuk hal-hal yang tidak manfaat.
Padahal tanda orang yang beriman adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, ini dua hal ini yang sering lupa. Orang diberi sehat itu biasanya ya, kalau sehat itu rokok iso nempak kestina ya. Apa ini sampai bilang kang rokok. Orang itu kalau sehat rokokan itu bisa nampak. Takono sing biasa ngerokok itu ya. Orang mulai itu sing wedok yo takon, "Pak, sampean nek sedina iku entek pirang pot?" "Sapa?" Aku cari. Ada di luar itu entek 6 pak itu. Kayak sepur aja sing ngebul biasanya gitu ya. Itu ketika sehat ya. Nah, ketika sehat itu ya kelayapan iso nang dindi ya, iso nang dindi. Mergo sehat. Mangan ya sembarang dipangan mergo sehat itu. Ya. Iki guling, engko sore kikil ya. Poso-poso kok nyatur panganan itu. Marane tambah duwi itu deh. Wah, itu hal-hal yang makanan yang wis disasak kabeh itu. Makanan yang kolesterol dan lain-lain wis pangan lah itu. Terus kelayapan pergi kemana nanti? Dia punya uang ya, diberikan sehat duit, waduh wes kayak nak meneng iku, kayak nak meneng nak omah. Saiki nak ngene Surabaya, engko sore nak Jakarta. Mereka duit ku dhewe jadi. Sore nak Jakarta menisu wis nak ngene Singapura. Mari teko Singapura nangone nanti Pak enak. Nangone Hong Kong. Sakarepe lah mergo sehat terus duwe kesempatan. Mari ngono kurang adoh nangone New York ngono. Lali nek ngulon enggak lah, rono lah adek tawaf barang. Nek nang rono lah adek dekade dituntut tawaf. Nah, itu karena nikmat Allah yang dia lupakan, antara lain nikmat sehat dan kesempatan umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.